wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Ayuning Tias, NPM 1901010008. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas PAIE. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan materi, yaitu tasawuf irfani. Secara etimologi, kata irfani merupakan kata jadian atau masdar dari kata arafah atau mengenalkan pengenalan. Adapun secara terminologis, irfani didefinisikan dengan makrifat sufistik. Orang yang irfani atau makrifat kepada Allah adalah orang yang benar-benar mengenal Allah melalui zauq dan kasyaf atau ketersingkapan. Ahli irfani adalah orang yang bermakrifat kepada Allah. Terkadang kata itu didefinisikan dengan sifat-sifat tertentu tampak pada diri seorang arif. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyikapi hakikat kebenaran atau makrifat diperoleh dengan tidak melalui logika, pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberitahuan Tuhan atau muhibah. Hati yang suci seseorang dapat berdialog secara batin dengan Tuhannya, sehingga pengetahuan atau makrifat dimaksudkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Hakikat kebenarannya tersangkat lewat ilham atau intuisi. Aliran irfani berpandangan bahwa apa yang ada di dunia alam semesta ini adalah manifestasi ilahi yang tidak mungkin ada tanpa ciptaan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini adalah ciptaan Allah yang dibuat agar kita bisa berpikir betapa besarnya kuasaan Allah dan betapa belas kasihannya kepada manusia, sehingga itu semua manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya di dalam ini. Selanjutnya, hakikat tasawuf irfani. Secara etimologis, kata irfani merupakan kata jadian atau masdar dari kata arafah atau mengenal atau pengenalan. Secara terminologi, irfani didefinisikan dengan makrifat sufistik. Ahli irfani adalah orang yang bermakrifat kepada Allah. Irfani diperoleh secara melalui jalan Allah. Sebagai sebuah ilmu, irfani memiliki dua aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoritis. Aspek praktisnya adalah bagian yang menjelaskan hubungan dan pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya, dunia, dan Tuhan. Sebagai ilmu praktis, bagian ini menyerupai etika. Bagian praktis ini disebut syafr wa suluk atau perjalanan rohani. Bagian ini menjelaskan bagaimana seseorang menempuh rohani yang ingin mencapai tujuan puncak kemanusiaan, yaitu tauhid. Harus mengenali perjalanan menuju tahapan-tahapan atau makomat perjalanannya secara berurutan, dan keadaan jiwa yang bakal dialami sepanjang perjalanan tersebut. Tokoh-tokoh tasawuf irfani yang pertama, Rabi'ah al-Adawiyah. Nama lengkap Rabi'ah al-Adawiyah adalah Rabi'ah al-Adwiyah al-Bashirah al-Qaisiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi, atau pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi di suatu perkampungan dekat kota Basirah atau Irak, dan wafat di kota itu pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Ia dilahirkan sebagai putri keempat dari keluarga yang sangat miskin. Karena ia putri keempat, orang tuanya menamakan Rabi'ah. Kedua orang tuanya meninggal ketika ia masih kecil. Konon pada saat itu
terjadinya bencana perang di Basrah. Ia dilahirkan penjahat dan dijual kepada keluarga Atik dari suku Quraisy Banu Atwah, dan di sini ia dikenal dengan Al-Qaisyah atau Al-Dawiyah. Pada keluarga ia bekerja keras, tetapi akhirnya dibebaskan karena lantaran orang tuanya melihat cahaya yang memancarkan di atas kepala Rabi'ah dan menerangkan seluruh ruangan rumah pada saat ia beribadah. Setelah dimerdekakan tuanya, Rabi'ah hanya menyadari perjalanan kehidupan sebagai seorang zahidah dan syufiah. Ia menjalankan sisa hidupannya hanya dengan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai kekasihnya, ia memperbanyak tobat dan menjauhkan kehidupan duniawi. Ia hidup dalam kemiskinan dan menolak segala bantuan menteri yang diberikan orang kepadanya. Bahkan dalam doanya ia tidak meminta hal-hal yang bersifat materi dari Tuhan. Selanjutnya Zu'annun al-Misri 180 hingga 245 Hijriah. Zu'annun al-Misri adalah nama julukan bagi seorang sufi yang tinggal di sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah. Nama lengkapnya Abu Al-Fid Suban bin Ibrahim. Dia dilahirkan di Ihmim, dataran tinggi Mesir pada tahun 180 Hijriah atau 796 Masehi, dan meninggal pada tahun 246 Hijriah atau 856 Masehi. Julukan Zu'annun diberikan kepadanya sehubungan dengan berbagai kekeraman yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Di antaranya, ia pernah mengeluarkan seorang anak dari perut buaya dalam keadaan selamat di Sungai Nil atas perintah ibu dari anak tersebut. Asal mula Al-Misri tidak banyak diketahui, tetapi riwayatnya sebagai seseorang sufi banyak diutarakan. Al-Misri dalam perjalanan hidupnya berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ia pernah menjalani hubungan di daerah di Mesir, menuju Bait al-Maqdis, Baghdad, Mekah, Syria, Penunggan, Lebanon, Anoki, dan Lembah Kanan. Hal ini menyebabkan ia memperoleh pengalaman yang banyak dan mendalam. Gurunya dalam bidang tasawuf adalah Syakran al-Abad atau Israf al-Maghri. Ia menemukan baginya untuk menjadi seseorang yang alim, baik dalam ilmu syariat maupun tasawuf. Selanjutnya Abu Yazid al-Bustami 874 sampai 947 Masehi. Nama lengkap adalah Abu Yazid Taifur bin Sururiyah al-Bustami. Lahir di daerah Bustam, Persia tahun 874-947 Masehi. Nama kecilnya adalah Taifur. Kakeknya bernama Sufyan, seorang penganut agama Zoroaster, kemudian masuk dan menjadi pemeluk Islam di Bustam. Keluarga Abu Yazid termasuk keluarga yang berada di daerahnya, tetapi ia lebih memilih hidup sederhana sejak dalam kandungan ibunya. Abu Yazid telah mempunyai keajaiban, kata ibunya. Bayinya yang dalam kandungannya akan memberontak sampai muntah kalau sang ibu memakai makanan diragukan kehalalannya. Dalam semua perjalanan dan pengembangan ke berbagai kawasan Islam seperti Khurasan, Ahwaz, India, Turkistan, dan Mekah, Al-Hajj banyak memperoleh pengikutnya. Kemudian kembalikan ke Baghdad pada tahun 296 Hijriah atau 909 Masehi. Di Baghdad pengikutnya semakin bertambah banyak karena kencaman terhadap kebobrokan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Secara kebetulan ia bersahabat dengan kepala rumah tangga Istan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.